nyambung ke Allah, selesai. Nah, kalau udah begitu, jadinya tenang. Nggak punya duit, mau bayar hutang. Ini contoh kasus ya. Karena saya banyak yang WA saya gitu, Beb, mau bayar hutang nggak punya duit, gimana ini? Jawaban saya dibayar. Habib ini aneh bener nih, nggak punya duit kok suruh bayar. Iya dibayar. Bayar hutang ini kan ada prosesnya. Proses nomor 1, jangan pernah percaya sama siapapun yang mengatakan kamu mampu bayar hutang. Enggak. Katakanlah kepada siapapun, saya tidak mampu membayar hutang saya. Yang mampu bayar hutang saya hanya Allah Ta'ala, tapi saya akan bayar hutang saya. Tugas saya adalah berniat membayar hutang. Yang nanti membuat saya mampu bayar hanya Allah, nggak ada yang lain. Jangan pernah percaya tabunganmu mampu untuk bayar hutangmu. Wah, itu nanti langsung diuji. Tabungannya tiba-tiba habis, anaknya sakit, habis tabungannya. Selesai. Naudzubillah min dzalik. Jangan sombong. Wah, saya punya tabungan banyak, saya punya aset banyak. Sombong amat kamu. Nah, Tuhanmu, asetmu, tabunganmu. Sebentar dihancurkan sama Allah Ta'ala. Galaunya luar biasa. Jangan pernah mengandalkan siapapun dan apapun. Saya punya Allah, Allah akan lunaskan hutang saya. Saya berniat bayar hutang. Nomor 1 itu. Ya. Kemudian nomor 2 bagaimana? Minta. Jangan sombong. Yang penting usaha dulu. Salah kamu. Yang penting minta dulu. Karena usaha itu diantaranya memohon pada Allah Ta'ala. Itu usaha. Bagaimana Rasul mengajarkan suasana sebagai utusannya Allah? Utusannya Allah loh ini. Berarti kan wakilnya Allah. Saya kirim utusan ke rumah Ustadz Fakhrul Razi. Berarti wakil saya. Nah itu makna kesaksian bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah Rasul, utusan. Ya. Rasul, utusannya Allah Ta'ala. Artinya semua yang dari Rasul nggak mungkin salah, karena semua yang dari Rasul dari Allah. Makanya kalau sampai mengatakan, ngapain memuliakan Rasulullah? Muliakan Allah, itu aneh. Memuliakan utusannya Allah, itu namanya memuliakan Allah Ta'ala. Kalau saya ngutus seorang ke rumahnya Ustadz Fakhrul Razi, kemudian Ustadz Fakhrul Razi dikasih tahu, ini utusannya Habib Novel. Kemudian beliau mengatakan, saya hormati Habib Novel. Kalau kamu tidak, saya marah. Kalau mau hormati saya, hormati utusan saya. Itu saya utus, sudah saya pilih. Kan begitu. Saya utus, sudah saya pilih. Bukan sembarang orang yang saya utus. Sementara Allah katakan, Allah utus manusia yang terbaik sebagai penutup utusan di akhir zaman. Sampai kapanpun. Penutupnya adalah baginda Muhammad SAW. Utusannya Allah Ta'ala. Diberi utusan yang the best buat kita semua. Nah, bagaimana kita memperlakukan utusan Allah ini, SAW? Kita menganggapnya manusia biasa, naudzubillah min dzalik. Kita harus menempatkan biasa sebagai penghubung kita pada Allah Ta'ala. Kalau saya mau dekat sama Allah, ya beliau ini penghubungnya. Kalau saya mau sukses dunia akhirat, ya ini yang punya semua informasinya ada pada baginda Muhammad SAW. Karena Allah berbicara dengan kita semua lewat baginda Muhammad SAW. Yang membumikan ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, Rasul ternyata ngajarin mudah. Mau hutang mau lunas, siapa yang berhutang dengan niat untuk melunaskan hutangnya, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Siapa berhutang dengan niat untuk tidak melunaskan hutangnya, maka Allah akan hancurkan hartanya. Kama qala sallallahu. Ngeri. Bukan cuman gak lunas tuh, bahkan hancur hartanya. Bisnisnya akan remuk semua kalau niatnya nggak baik. Tapi kalau niatnya baik, mau melunaskan hutang, Allah akan melunaskan hutangnya. Nomor 1 itu. Kemudian nomor 2, suruh baca doa. Banyak sekali doa dan amalan dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjadi amalan dibaca tiap pagi. Ada yang dibaca tiap selesai sholat. Amalkan semua itu. Yang amalan pagi hari diamalkan untuk pelunas hutang. Amalan selesai sholat diamalkan untuk pelunas hutang. Ya, kemudian apa lagi? Melunaskan hutang orang lain. Maksudnya kalau kita punya piutang nih, ya kita jadi manusia yang juga baik sama orang-orang yang nggak bisa bayar. Dah, kamu saya lunaskan. Walaupun kita masih punya hutang banyak ini. Tapi ini orang-orang susah semua, nggak bisa bayar. Kita lunaskan. Nah nanti kalau kita udah begitu, ini tahap level awal dasar udah kita jalankan, maka rahmat udah datang tuh. Rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku dekat dengan orang-orang yang suka berbuat kebajikan, orang-orang ihsan. Nah, tahap berikutnya mulai usaha.
Ini tadi ya semua kan satu paket ya, jangan dipilah-pilah. Jangan dikasih jarak 2 tahun kemudian baru usaha, bukan loh ya. Bukan urutan waktu 2 tahun kemudian, 3 tahun, enggak. Segera langsung, usaha. Ini usaha saya untuk melunaskan hutang saya dengan izin Allah Ta'ala. Nah, nanti Allah akan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Janjinya Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina, dan barang siapa sungguh-sungguh menempuh jalan kami, salah satunya ini, sungguh-sungguh menempuh jalannya Allah Ta'ala dalam melunaskan hutang. Itu kan ya, salah satu contoh. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Maka kami akan tunjukkan, kami bimbing. Kalimatnya itu lanahdiyanahum, dengan lam taukid, nun taukid. Kami sungguh akan bimbing dia menempuh jalan kami. Enggak suruh jalan sendiri. Allah enggak cuma kasih jalan, ini jalannya terus jalan sendiri, enggak. Jadi kalau hidayah itu selalu dengan bimbingan, guide, al-hadi. Selalu membimbing, enggak ditinggalkan. Dibimbing untuk menempuh bukan satu jalan, jalan-jalannya Allah Ta'ala. Sehingga orang yang sudah menerapkan syariatnya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah kehilangan ide, tidak akan pernah kehabisan cara, tidak akan pernah kehabisan jalan, karena Allah bukan bimbing dia satu jalan, Allah akan bukakan miliaran jalan. Nih. Nah kalau begitu ya tenang saja. Lawang dikasih tahu sama Allah solusinya segitu banyak kok. Masa nggak tenang? Bleng. Lah yang ada kan sekarang gimana? Pusing. Mata gelap. Nggak ada solusi. Gimana ini? Mentok. Taunya cuma satu jalan. Jalannya apa? Cari duit. Lupa sama yang ngasih duit. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini tenang ini kalau kita mau kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.